Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Peija Wadunisa Swaidi dengan NPM 2310631030104. Saya dari kelas 1C S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pengantar literasi digital. Dalam video ini, saya akan menjelaskan materi tugas eksplorasi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7, dan saya juga akan menunjukkan bagaimana ketika saya mengerjakan tugas eksplorasi. Nah, setelah ini saya akan menunjukkan caranya dan menjelaskan materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Jangan lupa tonton videonya sampai habis ya. Selamat menonton. Nah, ini dia ketika saya mengerjakan tugas eksplorasi. Di sini saya akan mencari materi tentang flash disk. Pertama, cari pengertian dari si flash disknya ini. Apa sih pengertian dari flash disk? Nah, saya lihat di website yang ini dulu. Sebenarnya kita bisa lihat dari berbagai website. Ini agak loading. Nah, di sini kita bisa lihat apa sih pengertian dari flash disk, fungsi dari si flash disk, terus kelebihan dan kekurangan dari flash disk juga. Di sini ada banyak materinya. Dan dirasa kurang cukup, saya biasanya lihat dari web-web lainnya juga. Nah, kayak gini contohnya. Nah, kebetulan di sini ada kayak sejarah flash disknya juga. Tuh, ada jenis-jenis flash disknya. Nah, kayak gini. Nah, kita juga bisa lihat-lihat dari web-web lain gitu, supaya membantu buat eksplorasinya. Nah, di sini saya penasaran apa aja sih macam-macam dari si flash disk atau jenis-jenis flash disk ada apa aja. Nah, ternyata jenis-jenis flash disk juga lumayan banyak. Salah satunya di sini saya menemukan flash disk gelang. Kita lihat flash disk gelang kayak gimana. Nah, flash disk gelang yang kayak di atas tuh yang warna hitam. Jadi dipakainya dia di pergelangan tangan. Tuh. Nah, juga saya menemukan satu lagi flash disk karakter. Tuh, ini lucu. Dia kayak si flash disknya tuh kayak pakai pakaian gitu deh. Sebenarnya ada banyak lagi kayak flash disk gantungan kunci dan yang lainnya. Nah, setelah dirasa cukup eksplorasinya, kita susun materinya di catatan. Nah, ini contoh yang udah saya susun ya. Nah, kayak gini tuh, itu ada jenis-jenis flash disknya. Oke, setelah disusun materinya, kita beralih ke aplikasi Canva buat nyusun PPT-nya. Jadi saya selalu pakai PPT di tugas eksplorasi ini. Nah, kita langsung ke proyek aja, proyek saya. Nah, ini PPT yang sudah saya susun. Bentar. Nah, kayak gini contohnya. Kalau udah dimasukin materinya, kayak ada pengertiannya, ada sejarahnya juga nih. Nah,
Nah, jangan lupa juga di setiap gambar atau di akhir PPT dicantumin sumbernya dari mana aja gitu. Udah deh, kita tinggal simpen PPT-nya ke galeri atau enggak kita simpan di WhatsApp gitu. Sementara udah selesai. Oke, materi yang pertama di sini ada perkembangan internet. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu definisi internet, sejarah dari internet dan lain-lain. Nah, yang pertama ada definisi internet. Apa sih pengertian dari internet? Internet atau interconnection networking dapat diartikan sebagai jaringan komputer luas dan besar yang mendunia. Nah, yaitu menghubungkan pemakai komputer dari satu negara ke negara lain di seluruh dunia. Nah, di mana di dalamnya terdapat berbagai sumber daya informasi dari mulai yang statis hingga yang dinamis dan interaktif. Oke, nah selanjutnya di sini ada sejarah internet. Sebelum masuk ke penjelasan ini, sejarah internet di Indonesia dimulai sejak awal tahun 1990-an. Nah, di mana jaringan internet di Indonesia lebih dikenal sebagai paguyuban network. Nah, seturut dengan perkembangan teknologi, maka perkembangan internet di Indonesia menjadi lebih komersial dan individual, terutama yang melibatkan perdagangan internet. Sekitar tahun 1994 mulai beroperasi Indonet pertama di Indonesia. Kemudian berkembang lebih lanjut di tahun 1995 dengan beberapa BBS atau Bulletin Board System di Indonesia yang menyediakan jasa akses telnet ke luar negeri. Nah, dengan memakai remote browser link di Amerika Serikat, maka memakai internet di Indonesia bisa akses internet HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Nah, terus secara keseluruhan ada 10 negara di Asia termasuk Indonesia yang pengguna di internet mereka semakin besar dan berkembang sehingga mewujudkan budaya internet. Nah, hal ini terbukti bahwa internet mempunyai pengaruh terbesar atas ilmu pengetahuan dan jendela di dunia luar. Nah, dengan berpandukan search engine yang disediakan oleh Google dan Yahoo, pengguna di seluruh dunia mempunyai akses internet serta memperoleh penyajian hasil pencarian yang berkualitas, cepat, dan relevan atas bermacam-macam informasi dibandingkan dengan buku-buku dan perpustakaan. Nah, di sini ada sejarah internet yang pertama dimulai pada tahun 1958, yaitu kejadiannya Amerika Serikat membentuk sebuah badan di dalam Departemen Pertahanan Amerika Serikat, Advanced Research Project Agency atau ARPA, yang bertujuan meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, salah satu sasarannya adalah teknologi komputer. Yang kedua, ada pada tahun 1960, yaitu kejadiannya ARPA mengembangkan ARPANET untuk mempromosikan cooperative networking of time-sharing computers dengan hanya 4 buah host komputer yang dapat dihubungkan hingga tahun 1969, yakni Stanford Research Institute, terus juga University of California, Los Angeles, University of California, Santa Barbara, dan University of Utah. Yang ketiga ada pada tahun 1971, kejadiannya yaitu anggota jaringan ARPANET bertambah menjadi 23 buah node komputer yang terdiri atas komputer-komputer untuk riset milik pemerintah Amerika Serikat dan universitas. Yang keempat, pada tahun 1974, Finn Sharp dan Bob Kahn mempublikasikan spesifikasi detail protokol Transmission Control Protocol atau TCP dalam artikel A Protocol for Packet
network interconnection. Yang kelima, ada pada tahun 1977, yaitu sudah ada 1.111 buah komputer yang telah terhubung ke ARPANET. Oke. Nah, yang keenam ada pada tahun 1978, yaitu kejadiannya protokol TCP dipecah menjadi dua bagian, yakni Transmission Control Protocol dan Internet Protocol, atau TCP dan IP. Nomor 7, pada tahun 1980, komputer pribadi atau PC mewabah dan menjadi bagian dari banyak hidup manusia. Nah, tahun ini tercatat ARPANET telah memiliki anggota hingga 213 host yang terhubung. Layanan BitNet atau Because It's Time Network dimulai dengan menyediakan layanan email, mailing list, dan juga File Transfer Protocol atau FTP. Nah, nomor 8 ada pada tahun 1982, itu istilah internet pertama kali digunakan dan TCP atau IP diadopsi sebagai protokol universal untuk jaringan tersebut. Nah, name server mulai dikembangkan sehingga mengizinkan para pengguna agar dapat terhubung kepada sebuah host tanpa harus mengetahui jalur pasti menuju host tersebut. Tahun ini tercatat ada lebih dari 1.000 buah host yang tergabung ke internet. Nomor 9, tahun 1986, diperkenalkan sistem nama domain yang sekarang dikenal dengan DNS atau Domain Name System yang berfungsi untuk menyeragamkan sistem pemberian nama alamat di jaringan komputer. Nomor 10 ada pada tahun 2004, yaitu kejadiannya situs internet berkembang menjadi 3.000 alamat halaman. Nah, yang terakhir yaitu ada pada saat ini kejadiannya seperti adanya e-commerce, e-banking, blogging, dan lain-lain. Oke, kita next ya. Nah, di sini ada perkembangan internet. Nah, perkembangan internet di Indonesia juga telah mempengaruhi stabilitas ekonomi. Berbagai transaksi jual-beli yang sebelumnya hanya bisa dilakukan dengan tatap muka secara langsung, kini menjadi sangat mudah dan sering dilakukan melalui internet. Jadi kayak misalnya belanja, sekarang kan udah ada e-commerce atau bisa melalui online. Nah, bukti lain mengenai perkembangan internet di Indonesia adalah fasilitas internet yang telah tersedia dan digunakan di tempat umum. Kurang lebih ada sekitar 42% dari akses internet di Indonesia melalui warnet, hotspot, dan lain-lain. Nah, tempat umum lainnya yang sering dipakai untuk akses internet yakni kampus, perpustakaan, dan di perkantoran. Di samping menggunakan komputer, masyarakat juga bisa mengakses internet melalui handphone. Nah, perkembangan internet telah sangat pesat selama beberapa dekade terakhir. Nah, beberapa tren utama dalam perkembangan ini termasuk, yaitu pertama ada kecepatan dan aksesibilitas. Nah, pada ini internet menjadi lebih cepat dan lebih mudah diakses dengan teknologi seperti jaringan 5G dan peningkatan akses di daerah pedesaan. Yang kedua ada Internet of Things. Semakin banyak perangkat yang terhubung ke internet, seperti peralatan rumah tangga pintar, kendaraan, dan perangkat medis. Yang ketiga ada cloud computing. Itu komputasi awan telah mengubah cara penyimpanan data dan komputasi dilakukan, memungkinkan akses lebih mudah ke layanan dan aplikasi di seluruh dunia. Yang keempat ada kebijakan dan privasi. Masalah privasi online semakin menjadi perhatian, menghasilkan undang-undang perlindungan data dan peraturan GDPR di Eropa. Yang kelima ada media sosial. Penggunaan media sosial terus berkembang, memengaruhi cara kita berkomunikasi, berinteraksi, dan mendapatkan informasi. Yang keenam ada e-commerce. E-commerce yaitu
belanja online telah meningkat pesat, terutama selama pandemi COVID-19 kemarin. Yang ketujuh, ada teknologi AL dan machine learning. AL telah digunakan untuk meningkatkan banyak aspek pengalaman internet, termasuk mesin pencari personalisasi dan chatbot. Nah, perkembangan ini terus berlanjut dan internet akan terus berubah seiring waktu dengan inovasi teknologi terbaru. Oke. Nah, materi pertama sudah selesai saya sampaikan. Kita lanjut ke materi yang kedua. Nah, oke, di sini ada materi kedua, yaitu tentang layanan operasi sistem atau sistem operasi. Nah, sebelum kita membahas tentang layanan yang diberikan sistem operasi, kita juga harus mengetahui fungsi dari sistem operasi ini. Sistem operasi di sini berfungsi sebagai mediator. Dari fungsinya saja kita sudah mengetahui bahwa sebagai tempat media. Mediator di sini maksudnya adalah untuk mempermudah bagi pemrogram dan program aplikasi dalam menggunakan dan mengakses layanan yang diberikan oleh sistem operasi tersebut. Oke, nah di sini layanan yang pertama yaitu ada pembuatan program. Nah, dalam pembuatan program, programmer membutuhkan yang namanya debugger ketika program itu terjadi bug. Sistem operasi mempermudah dan membantu dalam mengakses proses debugger dan editor tersebut yang sudah berada di dalam program. Yang kedua, ada eksekusi program. Sistem operasi ini menangani semua pekerjaan atau tugas untuk kepentingan pengguna, di antaranya berupa data yang harus dimuatkan ke dalam memori. Yang ketiga, ada operasi I/O. Sistem perangkat ini di dalam I/O terdapat instruksinya sendiri untuk beroperasi. Pengguna tidak bisa mengontrol secara langsung dikarenakan untuk keamanan. Selanjutnya, yaitu yang keempat, ada pengaksesan terhadap berkas. Pengaksesan di sini adalah format file yang terdapat di dalam media penyimpanan. Lebih singkatnya, sistem ini pengguna dapat membaca, menulis, membuat, dan menghapus file. Yang kelima, ada deteksi error. Pada deteksi error ini, jika terjadi error atau kesalahan dalam komputer, merupakan hal yang sering terjadi. Misalnya, memory error, delay, kesalahan perangkat, dan yang lainnya. Semua kesalahan yang terjadi, sistem operasi harus membuat respon yang dapat menghilangkan error tersebut dengan dampak sedikit terhadap aplikasi yang berjalan. Nah, tidak hanya itu, layanan sistem operasi juga ada layanan yang lainnya dari selain 5 tersebut. Yang keenam di sini ada alokasi sumber daya, yaitu mengalokasikan sumber daya kepada beberapa pengguna atau tugas yang dijalankan pada saat bersamaan. Yang ketujuh ada accounting atau pencatatan. Nah, menentukan berapa banyak dan berapa lama yang menggunakan sumber daya sistem. Yang terakhir atau yang 8 di sini ada proteksi, yaitu menjaga semua akses ke sumber daya sistem terkontrol. Nah, materi yang kedua sudah selesai saya sampaikan. Selanjutnya, kita ke materi yang ketiga. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu aplikasi pencatatan keuangan yang berbasis web. Di sini saya memilih aplikasi yang berbasis web. Oke, kita next.
Nah, di sini aplikasi keuangan berbasis web, yang pertama ada web accounting. Nah, jadi ini contoh aplikasinya. Gini. Oke, kita next. Nah, apa sih pengertian dari web accounting ini? Web accounting adalah software akuntansi berbasis online yang sasarannya adalah bisnis kecil. Aplikasi ini mendukung penggunaan multi mata uang. Nah, web merupakan perangkat lunak akuntansi yang disajikan online secara penuh serta dirancang khusus untuk pribadi. Pengusaha kecil dan freelance atau bagi siapa saja melakukan pekerjaan pribadi maupun penanganan akuntansi atau pembukuan. Web menawarkan berbagai bentuk berguna laporan yang meliputi neraca, general ledger, laporan laba rugi, laporan pajak penjualan, piutang umur dan hutang, laba atau rugi, pertukaran mata uang asing, dan banyak lagi. Jadi, fitur dari si web accounting ini ada banyak. Oke, kita next. Nah, di sini disebutkan beberapa fitur dari web accounting. Yang pertama, ada invoicing. Invoicing ini yaitu mudah untuk membuat dan mengirim faktur. Yang kedua, ada enkripsi 256 bit. Kode transmisi terkunci di web accounting benar-benar sangat sulit untuk ditebak atau ditembus oleh hacker. Jadi, aman aplikasi web accounting ini. Yang ketiga ada penyimpanan aman. Jadi data yang dimiliki oleh server elektronik serta dilindungi secara fisik. Yang keempat ada in-plain and simple English. Jadi di sini ada kartu keamanan, kode, password, tes acak, 24/7 monitoring, dan masih banyak lagi. Terus yang kelima ada read only. Yaitu di sini menyediakan read-only koneksi yang memungkinkan untuk menghubungkan kartu kredit dan rekening bank melalui pengguna akuntansi web. Yang keenam ada akuntansi web tidak pernah dapat digunakan untuk memindahkan uang dari rekening. Terus selanjutnya ada pelacakan biaya dan tagihan pembayaran. Jadi di sini bisa melacak di mana uang secara langsung, catatan tagihan ketika menerima, dan melakukan pembayaran secara otomatis. Nah, terus juga di sini ada keuangan pribadi. Itu mudah untuk kita melacak pengeluaran pribadi dan profesional di satu tempat terpusat. Ada juga menawarkan lebih dari 40 jenis profil bisnis sehingga tidak pernah mengkonfigurasi rincian akuntansi membingungkan secara manual. Fitur selanjutnya yaitu aplikasi berbasis web ini, jadi pengguna dapat dengan mudah mengakses dari mana saja. Terus juga mudah untuk berkolaborasi dengan akuntan, pembukuan, mitra bisnis, atau orang lain secara real time. Terus ada backup otomatis. Itu memberikan backup per jam secara otomatis. Fitur web accounting ini juga mudah digunakan dan mudah dibaca dengan fitur dashboard web accounting yang memberitahu apa yang harus dilakukan hari ini dan menunjukkan keadaan keuangan. Terus ada dukungan untuk mata uang asing juga, dan yang terakhir ada antarmuka akuntansi disesuaikan sehingga tepat untuk akuntan. Oke, aplikasi pencatatan keuangan berbasis web yang kedua yaitu Xero. Nah, ini ada contoh aplikasi. Aplikasinya kayak gini. Ya, lanjut. Nah, Xero ini dikenal sebagai salah satu raksasa perangkat lunak akuntansi. Xero berdedikasi untuk membantu pemilik usaha kecil mengelola arus kas, pajak, dan penggajian mereka secara efisien tanpa melalui kesulitan entry data manual. Nah, Xero adalah solusi pencatatan keuangan berbasis web yang kuat yang banyak digunakan oleh bisnis kecil dan menengah. Ini memiliki berbagai fitur seperti pelacakan biaya. Oke, kita next ya. Nah, di sini ada beberapa fitur
dari si aplikasi Xero ini. Yang pertama ada faktur online, pelacakan inventaris, lampiran file dalam data, rekonsiliasi bank, multi mata uang, penyimpanan awan, akuntansi daring, laporan keuangan, dan yang terakhir adalah daftar gaji. Oke. Nah, Xero juga menawarkan berbagai solusi akuntansi otomatis untuk memenuhi kebutuhan bisnis pelanggan. Terlepas dari industri, Xero dapat memberi pengalaman menyenangkan dalam menstandarisasi bilangan kompleks dan mengarahkan bisnis untuk mencapai arus kas yang stabil. Oke, ternyata materi yang ketiga sudah selesai saya sampaikan. Selanjutnya kita ke materi yang keempat. Oke, kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu ada perkembangan printer. Di sini saya mengambil printer. Oke, kita next. Bentar, ada susah. Oke, yang pertama di sini ada sejarah printer. Nah, teknik mencetak sudah dilaksanakan secara sederhana di Cina pada abad ke-14. Inovasi orang-orang Cina telah berhasil menciptakan tinta dan block printing yang berpengaruh besar terhadap tradisi tulisan. Tapi, perkembangan teknik cetak di Cina tidak sehebat dengan perkembangan yang terjadi di Eropa. Hal ini terjadi disebabkan alfabet Cina memiliki ribuan ideogram spesifik yang sangat sukar jika diterapkan di mesin tik. Akibatnya, hampir tidak ada perubahan yang berarti dalam hal efisiensi produk di Cina sebagaimana yang terjadi di Eropa. Di tahun 1950-an, terjadi perkembangan budaya yang sangat pesat di Eropa yang menimbulkan kebutuhan akan proses produksi dokumen tulisan yang cepat dan murah. Johannes Gutenberg, seorang tukang emas dan usahawan asal Jerman yang berhasil mengembangkan teknologi mesin cetak yang telah mengubah teknik mencetak secara revolusioner. Nah, ini ada Johannes di sini, dan juga ini ada ilustrasi mesin cetak pertama yang ditemukan oleh Johannes. Jadi awalnya mesin cetak tuh kayak gini. Nah, kayak gini contohnya. Oke, kita next. Nah, seiring waktu, teknologi printer terus dikembangkan menyesuaikan kebutuhan pengguna pada masanya. Pasca Perang Dunia II, awal tahun 1950-an, di Eropa terjadi perkembangan budaya yang sangat pesat untuk membuat kebutuhan akan proses produksi dokumen tulisan yang cepat dan murah. Pada masa ini, inovasi-inovasi terbaru dalam dunia percetakan mulai dikembangkan. Dimulai dari IBM yang memperkenalkan printer dot matrix pertama. Kemudian, di tahun 1984, printer inkjet untuk pertama kali dikenakan dan diproduksi dalam skala besar pada tahun 1990. Printer dalam bahasa Indonesia berarti pencetak atau alat cetak. Dan seperti yang telah diketahui bersama, printer adalah sebuah perangkat keluaran output berupa piranti keras hardware yang terhubung ke komputer atau perangkat digital lain. Nah, perkembangan printer pun masih berlanjut hingga saat ini. Nah, di sini ada jenis-jenis dari printer. Yang pertama ada daisy wheel. Ini contoh printer daisy wheel kayak gini. Kayak gini. Terus printer jenis ini menggunakan kumpulan huruf yang tersusun dalam sebuah piringan. Ini piringan oleh pemakainya
piringan tersebut dapat diganti-ganti sesuai dengan jenis huruf yang diinginkan. Cara kerja relatif sangat lambat dan tidak lebih cepat dari mesin ketik listrik biasa. Walaupun demikian, kualitas huruf yang ditampilkan oleh printer jenis ini sangat bagus. Karena cara mencetak printer jenis ini berdasarkan huruf demi huruf, maka dikenal juga sebagai karakter printer. Nah, kecepatan decibel ini relatif lambat, berkisar 40 hingga 100 karakter per detiknya. Oke, kita masuk ke jenis printer yang kedua, yaitu ada dot matrix printer. Ini ilustrasi printer jenis yang kedua. Oke, dari printer jenis ini terdiri atas 7, 9, ataupun 24 jarum yang tersusun secara vertikal dan membentuk akan sebuah kolom pada saat bekerja. Jarum yang ada akan membentuk gambar karakter melalui gesekan-gesekan jarum pada karbon dan kertas. Printer jenis ini juga dikelompokkan dalam karakter printer. Kecepatan printer jenis ini sangat bervariasi. Tipe yang terkenal dari printer jenis ini adalah seri Epson LX80 dengan kecepatan cetak 80 karakter per detik. Setiap karakter yang terbentuk akan menimbulkan suatu pola unik yang terdiri dari berbagai titik di dalam dimensi sebuah metrik. Jenis printer dot matrix sangatlah bervariasi. Ada yang berjenis warna atau color dan ada pula yang non-color. Nah, untuk printer color menggunakan pita atau karbon khusus yang mempunyai 4 warna, yaitu hitam, biru, merah, dan kuning. Oke, selanjutnya kita masuk ke jenis printer yang ketiga. Nah, jenis printer yang ketiga ada inkjet printer. Ini contoh inkjet printer. Nah, ini ada ilustrasinya. Nah, printer jenis ini adalah yang paling banyak digunakan hingga saat ini. Proses cetakannya menggunakan semprotan tinta, di mana proses penyemprotan diatur oleh komputer ke media cetak guna menghasilkan karakter ataupun gambar yang diinginkan. Karena menggunakan teknik semprot, maka printer jenis ini sama sekali tidak menimbulkan suara berisik seperti halnya printer-printer sebelumnya. Karena menggunakan resolusi cetak yang tinggi, minimal 300 dpi atau dot per inch, maka hasil cetakan printer jenis ini biasanya lebih bagus apabila dibanding dengan dua jenis printer sebelumnya, khususnya dalam menghasilkan gambar ataupun grafik. Oke, kita masuk ke jenis printer yang keempat, yaitu laser jet printer. Ini ada ilustrasi printer jenis yang keempat. Nah, printer jenis ini memakai sistem yang hampir sama dengan sistem yang dipakai oleh mesin fotokopi, sehingga hasil cetakannya jauh lebih rapi jika dibandingkan dengan printer-printer sebelumnya. Proses pencetakannya dilakukan dengan memfokuskan gambar yang akan dicetak titik demi titik yang dilakukan oleh semikonduktor laser seperti pada mesin fotokopi biasa. Nah, ini kayak yang ada di fotokopi. Dan juga pemfokusan gambar dilakukan oleh silinder yang berputar. Karena output yang dihasilkan sangat memuaskan, maka printer jenis ini sangat cocok digunakan dalam dunia percetakan. Selain itu, pilihan huruf yang dimiliki juga sangat beragam. Demikian style ataupun bentuk dari huruf yang bersangkutan. Jadi, printer jenis ini biasanya suka ada di fotokopian. Oke, next. Di sini printer jenis yang kelima ada plotter. Ini contohnya kayak gini. Plotter merupakan jenis printer yang dirancang secara khusus guna menghasilkan output komputer berupa gambar ataupun grafik. Dengan menghubungkan plotter pada sistem komputer, maka berbagai bentuk gambar akan dapat disajikan secara prima. Landscape arsitektur banyak menggunakan plotter untuk menghasilkan gambar landscape, potongan pohon, ataupun untuk membantu memvisualisasikan efek dari segala kegiatan yang ada. Jadi dari plotter terdiri dari beberapa buah pena berwarna yang secara terus-menerus
akan bergerak ke atas kertas gambar untuk menghasilkan gambar telah terancang pada sistem komputer sebelumnya. Ini tadi penjelasan dari jenis printer plotter. Oke, next. Yang keenam ada line printer. Nah, ini contohnya. Ini kayak yang suka ada di kasir-kasir gitu. Line printer merupakan printer yang punya kemampuan untuk mencetak satu baris line kata-kata dalam suatu momen. Dengan demikian, kecepatan cetak dari line printer ini sangat tinggi dibanding dengan karakter printer. Line printer biasanya dihubungkan dengan mini ataupun mainframe komputer. Huruf-huruf yang ada tersusun dalam sebuah drum yang mempunyai panjang selebar kertas printer. Huruf-huruf pada drum printer ini akan berputar secara cepat untuk kemudian menempatkan huruf pada posisinya. Dan kemudian, huruf-huruf tersebut akan menekan kertas hingga menimbulkan bekas pada kertas untuk satu baris pada saat yang bersamaan. Nah, secara umum, line printer sanggup mencetak antara 300 hingga 6.000 garis dalam 1 menit. LVM. Oke, kita next ke printer yang ketujuh, yaitu printer digital. Ini kayak yang cetak foto, langsung keluar foto gitu. Printer ini dapat mencetak gambar secara langsung dari kamera digital tanpa menggunakan perangkat komputer. Jadi kayak yang lagi trennya sekarang, dipoto langsung keluar si gambar ini. Nah, walaupun demikian, printer jenis ini juga bisa dihubungkan dengan sebuah PC. Pada sektor video, beberapa pabrikan juga telah melengkapi produk video kameranya yang dapat terhubung langsung dengan sebuah mini printer agar output video dapat dikonversi langsung ke dalam bentuk digital. Proses ini berlaku juga untuk proses sebaliknya dari digital ke analog. Yang perlu dilakukan hanyalah menghubungkan kedua piranti melalui bridge secara langsung tanpa melalui PC. Oke, next. Printer yang ke-8 adalah all-in-one printer. Ini udah canggih jenis si printernya ini. Nah, penjelasannya yaitu printer jenis ini dilengkapi berbagai fitur unggulan dalam hal cetak atau print, atau salin kopi, pemindai, scanner, hingga mesin fax yang menjadi satu di dalamnya. Beberapa printer jenis ini juga sudah menggunakan layar LCD berwarna untuk menampilkan operasi yang sedang berjalan maupun hasil dokumen yang akan dicetak. Printer jenis ini juga menggunakan piranti koneksi lengkap mulai dari port USB standar, network, internet, Wi-Fi, hingga Bluetooth. Dengan resolusi cetak yang tinggi, membuat printer jenis ini menjadi solusi terbaik dalam urusan cetak-mencetak dan berbagai fasilitas pendukung di dalamnya. Oke, ternyata tadi adalah jenis printer yang terakhir. Jadi jenis printer yang terakhir ini sangat canggih ya. Oke, materi yang yang keempat sudah selesai saya sampaikan. Selanjutnya, kita akan ke materi yang kelima. Oke, kita masuk ke materi yang kelima. Di sini ada flash disk. Saya mengambil contohnya flash disk. Oke, kita masuk ke materinya. Oke, yang pertama ada sejarah flash disk. Bagaimana sih sejarahnya dari flash disk? Sejarah dari flash disk. Flash disk pertama kali keluar ukurannya kurang dari setengah gigabyte atau hanya 512 MB. Ukuran lebih kecil dari ukuran CD atau DVD, yaitu sebesar 700 MB. Nah, seiring berjalannya waktu, kehadiran flash ini menjadi hal yang wajib dilakukan agar dapat terus mengalami kemajuan teknologi yang dapat bermanfaat untuk aktivitas seperti bekerja. Nah, pada titik ini, flash disk terbaru telah berkembang dan ukurannya yang telah meningkat dari 4 GB, 8 GB,
16 GB, 32 GB, 64 GB, dan 120 GB, 128 GB menjadi sekarang 1 TB. Saat ini banyak sekali merek flash disk yang beredar di pasaran dengan kapasitas penyimpanan yang berbeda-beda tentunya ya. Ukuran flash disk yang ringkas dan sederhana dirancang agar mudah dibawa. Jadi supaya enggak terlalu memakan tempat waktu dibawa gitu, dibawa kemana-mana. Oke, next. Nah, sebelum masuk ke manfaat flash disk, saya akan menyebutkan fungsi dari flash disk. Adapun fungsinya, perangkat flash disk ini merupakan perangkat yang fungsi utamanya untuk menyimpan data. Namun, flash disk juga dapat digunakan sebagai alat untuk mentransfer data dari satu komputer ke komputer lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke manfaat flash disk. Yang pertama, manfaat dari flash disk yaitu menjalankan aplikasi portable. Yang kedua, menginstal distribusi Linux. Yang ketiga, digunakan sebagai RAM. Yang keempat, partisi hard disk. Yang kelima, bermain permainan. Yang keenam, membuat file-file aman. Yang ketujuh, membuka atau unlock komputer. Yang kedelapan, menyelamatkan PC yang terinfeksi virus. Yang kesembilan, sinkronisasi file secara otomatis. Oke. Nah, di sini ada jenis-jenis flash disk. Sebelumnya sudah saya jelaskan ya jenis-jenis di yang tutorial saya dalam mengerjakan tugas eksplorasi itu. Nah, di sini ada berdasarkan tampilannya. Ada kartu flash disk, ini yang kayak gini, kartu flash disk. Terus juga ada flash disk gantungan kunci. Nah, ini mudah buat dibawa kemana-mana, jadi kita tinggal gantungin di tas ataupun di apa sih, di case HP juga bisa kayaknya. Di sini juga ada flash disk gelang. Jadi kita tinggal kalau buat orang yang lupa naruh gitu, jadi kita tinggal dipakai di si pergelangan tangan. Jadi dia akan hilang. Terus yang terakhir ada flash disk karakter. Ini buat orang yang suka lucu-lucu gitu. Jadi si flash disk ini pakai pakaian yang mirip dengan karakter-karakter yang lucu gitu. Oke, jenis flash disk yang kedua berdasarkan kegunaannya. Yang pertama ada security flash disk. Flash disk ini adalah semacam penyimpanan data dengan keamanan untuk melindungi data. Contoh flash disk yang digunakan untuk proteksi data adalah flash disk yang dari cryptex. Yang kedua ada bootable flash disk. Flash disk jenis ini merupakan jenis flash disk yang digunakan untuk instansi pada sistem operasi. Flash disk jenis ini merupakan flash disk yang didesain untuk membuat flash disk instalasi sehingga tidak dapat digunakan untuk menyimpan data selain yang diperlukan untuk proses instalasi. Yang ketiga, ada musik flash disk. Nah, seperti namanya, flash disk musik ini adalah jenis flash disk yang digunakan untuk menyimpan dan memutar file musik. Jenis flash disk ini juga dapat digunakan untuk mentransfer musik dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Nah, karena bentuknya model flash musik ini dapat ditemukan dalam model yang menarik atau portable. Oke, kita next. Nah, yang ketiga ada berdasarkan kapasitas penyimpanannya. Ada kapasitas 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB, terus juga ada 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB, 521 GB, dan ada 1 TB. Terus yang kayaknya yang paling besar saat ini berapa? 2 TB atau berapa? Nah, bahkan untuk ukuran flash disk terbesar di pasaran yang bisa kita jumpai salah satunya adalah merek SanDisk dengan kapasitas 4 TB. Jadi kapasitas penyimpanannya itu 4 TB. Gede banget. Tentu kapasitas yang sedemikian ini tidak akan pernah habis atau pernah memori ketika digunakan. Nah, oke.
Ternyata materi yang kelima sudah selesai saya sampaikan. Selanjutnya kita ke materi yang keenam. Oke, kita masuk ke materi yang keenam, yaitu tentang fungsi komputer di masa depan. Di masa depan dalam bidang keuangan. Yes. Bentar ya. Ini susah. Oke. Yang pertama ada fungsi komputer. Apa aja sih fungsi komputer yang ada di masa depan yang ada pada saat ini? Itu yang pertama, analisis data. Komputer memproses dan menganalisis data finansial dengan cepat, memungkinkan pembuatan keputusan yang informasi. Yang kedua, ada transaksi finansial. Komputer memfasilitasi eksekusi transaksi keuangan secara efisien dan akurat, baik itu perdagangan saham, transfer dana, atau pembayaran elektronik. Yang ketiga, ada pemodelan dan prediksi. Itu menggunakan algoritma dan kecerdasan buatan, komputer dapat membuat model prediktif untuk membantu dalam peramalan tren pasar, risiko investasi, dan kinerja keuangan. Oke, fungsi komputer yang keempat di sini yaitu ada keamanan finansial. Komputer digunakan untuk mengamankan transaksi keuangan melalui enkripsi, verifikasi identitas, dan pemantauan kegiatan yang mencurigakan. Yang kelima, ada manajemen risiko. Sistem komputer dapat membantu mengidentifikasi dan mengelola risiko keuangan dengan analisis portofolio, simulasi skenario, dan manajemen risiko perusahaan. Juga yang keenam, ada perbankan digital. Komputer mendukung layanan perbankan digital, termasuk perbankan online, pembayaran digital, dan aplikasi perbankan seluler. Dan next. Yang ketujuh, ada audit dan kepatuhan. Komputer memudahkan proses audit keuangan dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi keuangan dengan memantau interaksi transaksi dan menyediakan laporan yang keempat. Nah, fungsi komputer yang terakhir ada pengelolaan aset. Dalam investasi, komputer membantu pengelolaan portofolio dan alokasi aset untuk mencapai tujuan keuangan. Nah, tadi fungsi komputer pada saat ini dalam keuangan. Nah, setelah ini ada fungsi komputer dalam keuangan di masa depan. Yang pertama, ada semakin krusial dalam analisis data besar. Terus juga ada keamanan transaksi. Ketiga, pengelolaan risiko. Keempat, teknologi blockchain dapat meningkatkan keamanan transaksi finansial. Kelima, pengembangan dan pengelolaan mata uang kripto, serta pengembangan model prediktif untuk meramalkan pergerakan pasar keuangan. Terus juga yang terakhir nih, fungsi komputer di masa depan dalam keuangan yaitu teknologi kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau AI adalah alat canggih yang sudah banyak digunakan dalam layanan keuangan. Hal ini memiliki potensi besar
untuk memberikan dampak positif jika perusahaan menerapkannya dengan ketekunan dan kehati-hatian yang memadai. Kecerdasan buatan AI di bidang keuangan mengubah cara orang berinteraksi dengan uang. AI membantu industri keuangan menyederhanakan dan mengoptimalkan proses mulai dari keputusan kredit hingga perdagangan kuantitatif dan manajemen risiko keuangan. Oke, ternyata tadi fungsi komputer di masa depan yang terakhir. Nah, selain itu, komputer di masa depan akan memainkan peran penting dalam pengembangan dan pengelolaan mata uang kripto, serta pengembangan model prediktif untuk meramalkan pergerakan pasar keuangan. Oke, ternyata materi yang ke-6 sudah saya sampaikan, yaitu tentang komputer di masa depan dalam bidang keuangan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi yang terakhir atau materi yang ke-7 setelah ini. Oke, kita masuk ke materi yang ke-7 atau materi yang terakhir, yaitu perangkat komputer jaringan. Di sini saya memilih bridge. Ini bridge. Oke, next. Pengertian dari bridge atau network bridge adalah sebuah alat yang digunakan untuk membuat segmen dan memperluas suatu jaringan. Penggunaan bridge memungkinkan beberapa jaringan terpisah dapat dihubungkan secara aman termasuk jaringan LAN. Nah, selain itu, bridge juga mampu menghubungkan jaringan dengan tipe yang sama maupun berbeda, misalnya Ethernet dan Fast Ethernet. Ini contoh ilustrasi bridge kayak gini, guys. Oke, sebelum masuk ke cara kerja bridge, saya akan menjelaskan fungsi dari bridge ini. Yang pertama, ada menghubungkan dua jaringan LAN yang terpisah jarak. Pada fungsi bridge, bagian ini dapat diartikan semisal sekolah yang terdiri dari beberapa bangunan yang saling terpisah satu sama lain. Nah, jika setiap gedung memiliki jaringan LAN sendiri dan saling terhubung dengan bridge, maka bridge pastinya akan lebih ekonomis daripada harus menyambungkan semua tempat dengan kabel. Yang kedua, yaitu memudahkan mengelola jaringan sendiri. Nah, jika setiap departemen di dalam sebuah memiliki kepentingan dan perangkat server atau workstation berbeda, maka akan lebih efisien jika memiliki jaringan LAN sendiri-sendiri. Kepentingan atau tujuan departemen yang berbeda akan lebih nyaman bekerja jika memiliki jaringan komputer otonom sendiri. Jika ingin terhubung ke departemen lain, maka bisa dengan menggunakan bantuan dari bridge ini. Yang ketiga, mengurangi beban jaringan. Fungsi bridge dalam hal ini misalnya ada banyak user yang mengakses data berukuran besar dalam server dalam waktu bersamaan. Jika hanya mengandalkan satu LAN tunggal saja, maka akan menghambat performa jaringan dalam memenuhi permintaan setiap user. Oleh karena itu, alangkah lebih baik menggunakan banyak LAN namun saling terhubung ke server melalui bridge. Nah, fungsi lainnya yaitu bisa memperkecil jaringan yang luas menjadi lebih kecil dan mampu memonitor hal tersebut. Bridge juga mampu mengontrol broadcast jaringan yang melalui bridge. Fungsi bridge juga mampu memindahkan data melalui intermediate network dengan tipe protokol sama sekali berbeda. Fungsi bridge juga mampu mengopi frame data dari satu jaringan dengan syarat jaringan itu masih terhubung dengan bridge dan jaringan yang lainnya. Oke, fungsi bridge sudah saya sampaikan. Nah, kita masuk ke cara kerja bridge. Nah, yang di sini ada cara kerja bridge itu. Nah, jadi si komputer satu
terus ada komputer 2, ada komputer 3, ada komputer 4. Jadi si komputer-komputer ini bisa terhubung ke dalam satu bridge gitu. Satu bridge jadi kayak gini contohnya. Nah, cara kerja bridge yaitu bridge dapat memetakan setiap alat user atau internet yang ada di dalam jaringan komputer. Nah, kalau bridge sudah menerima paket data, maka bridge akan menemukan tujuan dan sumber data yang dikirim. Jika tujuan pengiriman tidak dikenali, maka bridge akan menolaknya. Namun sebaliknya, jika tujuan dan sumbernya sesuai, maka paket data akan diteruskan ke alamat yang dituju. Oke, kita next. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan dari bridge. Yang pertama, yaitu ada transfer data melalui intermediate network dengan protokol berbeda. Yang kedua, yaitu menghemat biaya operasional. Yang ketiga, dapat diterapkan pada jaringan LAN termasuk intranet. Yang keempat, ada mempermudah pengawasan dan pengelolaan sebuah jaringan. Yang kelima, ada menambah dan memperluas jarak dari yang ada. Terus juga kelebihan yang lainnya yaitu bridge merupakan alat plug and play sehingga dapat sangat mudah diaplikasikan. Terus dapat diterapkan pada jaringan LAN termasuk intranet. Udah ya di sini. Terus juga yang lainnya mampu memecah LAN menjadi sebuah jaringan yang lebih kecil. Terus mengurangi hambatan traffic sekaligus menambah jumlah workstation pada jaringan. Oke, kita masuk ke kekurangan bridge. Apa aja sih kekurangan dari si bridge ini? Yang pertama, tidak dapat memblokir paket data broadcast. Yang kedua, fitur yang dimiliki tidak selengkap router dan kebanyakan terbatas pada konektivitas jaringan LAN. Nah, kekurangan yang lainnya yaitu melakukan bridging jaringan secara teknis memakan banyak bandwidth. Terus juga meski mendukung collision domain berbeda, bridge hanya memiliki satu broadcast domain. Dan yang terakhir itu kekurangannya untuk mengubah header, melihat rute, dan tugas switching lainnya berisiko menambah delay jaringan. Nah, tadi penjelasan mengenai kelebihan dan kekurangan bridge, kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, di sini ada macam-macam bridge. Yang pertama ada bridge lokal. Itu sebuah bridge yang menghubungkan satu jaringan dengan jaringan yang lain yang lingkupnya masih lokal. Yang kedua ada bridge remote. Bridge ini jangkauannya lebih luas ketimbang bridge lokal. Bridge remote menghubungkan LAN satu dengan LAN yang lain. Yang ketiga ada bridge nirkabel. Bridge ini memiliki fungsi yang lebih rumit dan berat ketimbang dua jenis bridge yang sebelumnya. Bridge nirkabel ini bertugas menghubungkan jaringan LAN kabel dengan LAN kabel atau beberapa media yang koneksinya menggunakan sistem wireless. Ya, kayaknya materinya udah selesai. Coba lihat. Oke, karena materi ketujuh sudah selesai saya sampaikan. Jadi saya sudah selesai menyampaikan semua materi pengantar literasi digital ini. Dari materi pertama sampai materi ketujuh. Materi yang terakhir ini tentang bridge. Nah, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan atau penyebutan kata dan yang lainnya karena saya di sini juga masih tahap dalam belajar. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.